Seorang suami di Banyumas membunuh istrinya sendiri, tepatnya di Grumbul Sidayasa RT 2 RW 5, Desa Kedung Randu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas pada Jumat 27 Desember malam. Pelaku atas nama FA berusia 27 tahun yang merupakan suami dari korban istrinya sendiri yaitu JM. Menurut penuturan dari tetangga depan rumah bernama Siran, yang menceritakan bahwa warga saat kejadian tidak mendengar atau mengetahui persis. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Permata Putra Sejati. Silakan rekan Putra. Baik, selamat siang teman-teman Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa memang pada hari Jumat 27 Desember 2024 yang lalu terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri. Kejadian itu terjadi tepatnya di Gerumbul Sidayasa, Desa Kedung Randu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat yang dilakukan oleh seorang suami di dalam rumah yang menurut penuturan warga sekitar, warga tidak mengetahui ketika kejadian tersebut. Diketahui teman-teman Tribuners bahwa seorang suami tersebut itu adalah seorang disabilitas yang tidak bisa berjalan dan mengenakan kursi roda. Awal mula peristiwa tersebut dapat terungkap adalah ketika ada seorang warga yang melihat keramaian di depan rumah pelaku dan korban. Keramaian itu adalah ketika polisi datang beramai-ramai seperti itu untuk melakukan olah TKP. Diketahui ternyata si pelaku ini telah menyerahkan diri terlebih dahulu kepada polisi, kemudian terjadilah keramaian sehingga pada waktu itu warga baru tahu bahwa ada peristiwa pembunuhan yang terjadi di desa tersebut. Jadi teman-teman Tribuners, awal mula kronologi peristiwa tersebut adalah ketika sang suami pada pukul 8 ini mendapati sebuah telepon dari istrinya ini, itu yang diduga adalah selingkuhan. Sehingga motif utama yang melatar belakangi peristiwa pembunuhan tersebut adalah dilatar belakangi karena adanya kecemburuan dari sang suami terhadap istrinya sendiri yang bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga karena adanya dugaan isu perselingkuhan. Yang dilakukan oleh si pelaku ini adalah ketika istrinya ini pulang, kemudian mereka sedang berada di ruang tengah, di bawah kasur lantai, sang suami memukul istrinya ini menggunakan kunci Inggris ketika sedang mengambil sebuah telepon, sehingga sang korban atau istri ini mengalami luka di bagian leher dan juga ada sedikit pendarahan di beberapa tempat seperti di mulut dan juga telinga. Kondisi tersebut dilakukan oleh suami atau tersangka ini itu dalam keadaan sadar, kemudian diliputi dengan rasa kecemburuan karena pelaku mengatakan bahwa ini dilatar belakangi karena adanya dugaan isu perselingkuhan yang dilakukan oleh eh, istri. Kondisi tersebut sebenarnya sudah diketahui lama oleh warga sekitar karena memang keributan yang terjadi antara pasangan ini sudah lama karena memang suami atau pelaku ini sudah mengalami lumpuh ini sejak 5 tahun yang lalu. Pelaku sudah tidak bekerja, kemudian hanya di rumah saja seperti itu dan bahkan saat ini pelaku ini masih dirawat masih mengikuti rawat jalan. Kemudian sedangkan istrinya sendiri atau korban ini bekerja sebagai asisten rumah tangga yang jarang sekali berada di rumah seperti itu. Nah, kemudian atas kejadian tersebut, pelaku ketika sudah selesai melakukan aksinya itu dengan kesadaran diri menyerahkan ke kepolisian. Jadi menyerahkan diri bahwa melaporkan bahwa memang kelakuannya itu sudah dilaporkan ke kepolisian setempat.
sehingga polisi hanya langsung menuju ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Namun demikian, karena kondisi dari pelaku ini dalam keadaan disabilitas, pihak keluarga dari pelaku ini mengajukan untuk penangguhan penahanan karena memang melihat kondisi dari pelaku ini yang sudah tidak bisa berjalan, kemudian kondisi kesehatannya juga buruk seperti itu. Bahkan rekomendasi dari dokter itu menyatakan bahwa korban ini mengalami beberapa luka atau sakit di bagian punggung seperti itu. Itu akibat dari memang 5 tahun yang lalu pelaku ini sempat jatuh dari pohon seperti itu, yang mengakibatkan pelaku tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Atas kondisi tersebut, otomatis polisi saat ini telah melakukan pemeriksaan dan mendalami apakah benar ada motif terkait dengan pembunuhan berencana. Polisi masih mendalami bagaimana untuk proses selanjutnya. Namun yang jelas pelaku saat ini tidak ditahan secara kepolisian dan mempertimbangkan kondisi dari kesehatan dari pelaku. Sementara untuk korban sudah dimakamkan beberapa hari yang lalu dan memang pihak keluarga saat ini masih memproses bagaimana untuk kelanjutan dari proses hukum selanjutnya. Seperti itu, Mei, kembali ke Baik, studio. terima kasih rekan Putra Sejati atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Banyumas serta tetangga korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban meninggal dunia, tersangka yang berhasil diamankan atau menyerahkan diri pada saat mereka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Ferry FE FA, ya. Ini adalah suami korban ya, pada saat melakukan kekerasan dalam rumah tangga di rumah setelah dipukul dengan menggunakan kunci Inggris. Itu kunci Inggris, yang bersangkutan menyerahkan ke polsek. Ini peristiwa pembunuhan kata-kata itu suami bunuh istri. Ya faktor pemicunya ya cemburu. Oh, mungkin cemburu. Karena suami itu kan nggak bisa jalannya pakai kursi roda. Waktu bisa jadi itu istrinya kerjanya di luar rumah loh, sebagai pembantu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.